Pada pengajian yang ke-108 ini kita akan sama-sama mengkaji tentang penyatuan kalender Hijriah global. Yang alhamdulillah Ustaz Oman Fatur Rahman, syukur Ustaz sudah hadir di depan kami. Nama lengkap beliau adalah Ustaz Dr. Oman Fatur Rahman, Magister Agama. Beliau merupakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Oman Fatur Rahman Al-Magister, falyatafaddal alaihi mashkura. Nah, yang sekarang kita gunakan untuk peribadahan seperti puasa wajib bulan Ramadan itu adalah kalender Komariah. Nah, bulan-bulan ini yang kemudian kalau digabungkan menjadi 12 bulan lalu menjadi tahun Komariah. Kemudian tahun Komariah ini berlaku sampai masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kira-kira 17 tahun setelah Rasulullah wafat ya. Nah, pada waktu itu kalender Komariah ini belum ada bilangan tahunnya. Kalau bulannya sudah ada. Jadi yang namanya bulan Muharram, Safar itu sudah ada ini. Sehingga ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima atau mengecek surat-surat yang masuk, itu ada surat permohonan tentang dari seseorang tentu pejabat ya. Kemudian diteliti, ternyata surat itu ditemukan banyak. Ya, seorang khalifah yang betul-betul bijak, beliau ingin menjawab surat-surat itu secara urut. Yang duluan masuk dijawab duluan, yang belakangan dijawab belakangan. Tetapi kesulitan, ada surat yang misalnya masuk bulan Rajab atau Sa'ban begitu, tapi ini Rajab tahun kapan, Sa'ban tahun kapan, tidak tahu. Akhirnya Khalifah memanggil, kalau sekarang kalau di tanah air tuh menteri-menterinya mungkin ya, bermusyawarah di situ. Kita harus menentukan bilangan tahun. Nah, disitulah kemudian ada usulan-usulan. Ada yang mengusulkan bilangan tahunnya kita mulai dari sejak kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang mengusulkan sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengusulkan saat atau tahun wafatnya Rasulullah. Dan yang terakhir ada yang mengusulkan sejak hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Menurut salah satu riwayat ini yang mengusulkan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dia masih muda, jadi di antara yang ikut rapat itu dia termuda. Nah, kemudian dianalisis. Ketika dianalisis usulan yang pertama sejak kelahiran Rasulullah, kemudian itu oleh rapat ditolak karena dikhawatirkan nanti ada kultus individu terhadap Rasulullah dengan menetapkan bilangan tahun sejak kelahirannya. Demikian pula yang pada saat wafatnya itu juga dikhawatirkan begitu. Dan pada saat penerimaan wahyu, kemudian pertanyaannya ini wahyu yang pertama yang mana, dan itu menunjukkan pengangkatan Nabi dan Rasul tidak begitu jelas.
Maka yang diterima adalah usulan yang tadi yang dikemukakan oleh seorang muda itu, yaitu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena alasannya itu merupakan titik pangkal perjuangan umat Islam secara terbuka. Kalau waktu di Mekah kan diam-diam pada keluarga gitu kan, tidak terbuka. Begitu pindah ke Madinah, mulai terbuka dakwahnya itu. Dan begitu pesat. Dan bukan hanya terbuka, pesat, tetapi juga memukau. Karena membawa sesuatu hal yang baru. Hal yang barunya apa? Antara lain adalah menanamkan egaliter. Persamaan derajat seluruh manusia, agamanya apapun, etnisnya apapun, tempat tinggalnya dimanapun, di kota atau di kampung. Sama semua. Disamakan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja orang-orang yang bukan muslim di situ ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani. Senang itu. Karena dihormati, disamakan itu. Sama-sama kalian ini juga manusia. Harus dihormati. Ini penerapan dari yang sering kita kenal dalam dalam pembicaraan kita yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Terjadi pertelisian. Makanya jadi menarik dan diterima oleh semua pihak. Nah, diterima oleh semua pihak. Maka inilah yang kemudian diterima sebagai titik tolak atau titik pangkal tahun Komariah itu tadi. Jadi penetapan tahun Komariah itu mundur. Ditetapkannya sudah hijrah Rasul lama, ditetapkannya pada saat Rasul berhijrah. Padahal Rasulnya saja sudah wafat ya. Nah gitu. Jadi berlaku surut. Gitu. Nah sejak itulah kemudian oleh kaum muslimin kalender Komariah ini dikenal dengan kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriah itu penamaan. Sebenarnya yang mulainya bukan mulai tahunnya, bukan mulai kalendernya, tapi mulai bilangan tahunnya. Jadi tahun satunya ketika tahun terjadinya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan seterusnya sampai sekarang sudah 1445. Jadi itu asalnya. Nah lalu nama-nama bulan melanjutkan apa yang sudah berlaku sebelumnya. Yaitu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau di tempat tinggal saya, di kampung saya di Pilahan, Kota Gede, terutama ibu-ibu itu kurang lancar kalau menyebut Muharram Safar. Yang lancar tuh Suro, Safar, Mulud, Ba'do Mulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah besar. Ya, sama di sini ya. Ya, berarti yang di Pilahan itu dipengaruhi oleh ibu-ibu dari sini. Nah, nama-nama itu yang berlaku di keraton. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak lebih lancar itu berarti ibu bapak ini cocok untuk menjadi orang keraton. Dan saya mendengar dari beberapa teman itu, kalau mau jadi abdi dalam, mungkin di sini juga ada ya abdi dalam. Tapi mungkin tidak tahu dulu atau sekarang. Katanya salah satu yang diujikan itu adalah, nah itu tadi nama-nama bulan tuh, Suro Safar. Tetapi prinsipnya sama, yaitu termasuk kalender Komariah. Kalender Komariah. Hanya bedanya dalam menentukan umur-umur bulan. Dalam kalender yang namanya Suro Safar Mulud tadi, itu bulan posoknya selalu 30 hari. Jadi berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bisa 29 hari, bisa juga 30 hari.
Dulu di Sleman ada komunitas aboge. Kalau puasa Ramadan itu mereka tidak mau 29 hari, maunya 30 hari terus. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, ada sudah lama itu dulu. Tahu ada komunitas aboge. Nah, maka sesungguhnya kalau orang puasanya ingin 30 hari terus, itu bukan puasa di bulan Ramadan, tapi puasa di bulan Poso. Tadi kan bulan Poso ya. Ya. Rejab, Ruwah, Poso kan ya. Kalau Poso 30 hari terus. Nah, jadi itu kalender yang disebut dengan kalender Hijriah itu kalender Komariah. Dasarnya peredaran bulan. Bulan itu mengitari bumi, satu kali putarannya itu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Itu rata-ratanya. Sehingga kalau menyusun umur bulan ada yang 29 dan ada yang 30. Tidak boleh lebih dari 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari. Jadi antara itu saja. 29, 30, 29, 30. Kemudian jumlah harinya dalam satu tahun tidak boleh kurang dari 354 hari dan tidak boleh lebih dari 355 hari. Jadi itu ukurannya. Nah, kalau kalender ini itu ada tuntunannya. Nanti bisa dicek dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak terciptanya langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Arba'atun hurum itu maksudnya 4 bulan yang dihormati. Lalu di ujung ayat itu ditegaskan, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu adalah yang menggunakan kalender yang 4 bulan di antara 12 bulannya itu adalah bulan yang dihormati. Kalau tidak itu berarti agamanya tidak lurus. Agama bengkoknya. Lalu Rasul menjelaskan yang 4 bulan itu bulan apa supaya lebih jelas. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan, Innaz zaman qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ar minha arba'atun as-sanatusna asyara syahron minha arba'atun hurum. Nah, jadi sama. Kata Rasul, sesungguhnya waktu sudah kembali lagi ke semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Nah, lalu Rasul menjelaskan, salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Nah, jadi yang 4 bulan itu 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu satu lagi wa Rajab dan bulan Rajab. Lalu ada tambahannya dalam hadis itu wa Rajab mudoro. Alladzi
baina Jumadai was Sa'ban. Kata Rasul begitu. Rojab Mudor yang ada di antara bulan Jumada yang kedua, maksudnya Jumada Saniyah dan Sa'ban. Nah, jadi kalender yang 12 bulan tadi, yang 4 bulan di antaranya yang dihormati adalah kalender yang memiliki nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, jadi yang itu. Itu yang ada tuntunan syar'inya. Maka ibu bapak kalau malah itu tidak hafal, rugi. Karena itu yang syar'i. Itu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bukan yang Januari, Februari, Maret itu. Ya. Ibu-ibu sudah tahu kan? Atau baru tahu kali ini? Ya. Kalau baru tahu kali ini, kemudian harus ditanya, umurku sudah berapa tahun ya? Nah, gitu. Nah, itu jadi bulan-bulan, nama bulan tadi dan tahunnya yang itu. Nah, lalu sedikit menyimpang. Perlu diingat bahwa kalender Masehi tadi itu sudah mengalami banyak perubahan. Dulu saya pernah menjelaskan. Salah satu perubahan yang mendasar itu adalah dulunya 10 bulan. Dan bulan pertamanya Maret. Bulan terakhirnya Desember. Lalu ditambahkan 1 bulan, yaitu bulan Januari sebagai bulan ke-11. Lalu ditambahkan lagi bulan Februari sebagai bulan yang ke-12. Siapa saja yang nambah-nambah bulan itu? Yang nambah-nambah bulan itu adalah para kaisar. Kaisar Januarius dan Kaisar Februarius. Ya. Jadi kalender Masehi itu, ya kalau istilah kita sekarang mungkin suka-sukanya penguasa aja gitu. Ya. Kalau sekarang tidak hanya cawe-cawe. Dalam istilah saya bukan cawe-cawe, Pak. Ya. Terjun sampai basah kuyup. Ya, kelebus bahasa Jermannya ya. Bahasa Jerman tuh kelebus bahasa apa? Nah, dari dulunya begitu. Bahkan ada nama bulan kelima itu namanya bulan Quintilis, Bapak Ibu. Quintilis. Lalu diganti namanya oleh Kaisar Julius menjadi bulan Juli. Umurnya 31 hari. Periode berikutnya ketika Kaisar Agustus berkuasa, dia tidak mau kalah dengan Kaisar Julius. Maka bulan yang ke-6 yang dulunya namanya Sixtilis diganti menjadi bulan Agustus untuk mengabadikan namanya. Jadi dulu bulan Agustus itu bulan ke-6. Bukan ke-8. Nah, lalu bulan ke-6 itu dulu umurnya 30 hari. Menurut sejarahnya, salah satu catatan, mungkin Kaisar Agustus kan tidak mau kalah dengan Kaisar Julius ya. Masa Julius 31 hari kok saya 30. Akhirnya yang Sixtilis tadi, yang namanya berubah jadi Agustus, lalu ditambah 1 hari jadi 31 hari juga. Lalu ya, tapi untungnya cocok dengan kita nih. Ini yang tulang ini 31, yang lekuk ini 30. Dulu saya waktu SD diajarinnya begitu. Waktu SD 63 tahun yang lalu. Karena saya sekarang sudah hampir 68 tahun. Jadi telinganya ini sudah agak berkurang.
karena sudah dipakai selama 67 tahun lebih. Nah, kemudian kalender Komariah, kalender Masehi tadi, biasanya para anggota dewan yang terhormat itu kalau bersidang pada bulan Januari, masa sidang pertama. Kemudian diusulkan oleh Kaisar agar supaya bulan Januari yang tadinya urutan ke-11 diubah menjadi urutan pertama. Nah, maka yang pertama sekarang jadi Januari, baru terus Februari, baru Maret. Gitu. Maka kita melihatnya janggal, kok yang lain 30 dan 31, kok Februari hanya 28 atau 29. Dan nyelinap di bulan yang kedua, kan aneh ya? Benarnya tidak aneh, karena dulunya Februari itu bulan terakhir. Jadi dia kebagian sisa atau asobah. Gitu. Dalam ilmu waris asobah ya. Tadinya begitu. Bulan ke-12 kan yang lain sudah dibagi 30 dan 31. Nah sisanya untuk Februari bulan ke-12. Tapi karena Kaisar waktu itu minta agar Januari menjadi bulan pertama, maka Februari menjadi bulan kedua. Ini saya hanya ingin menegaskan bahwa kalender Masehi itu kental sekali nuansa penguasanya, politiknya. Gitu. Maka saya sering mengingatkan kepada siapapun, hati-hati untuk kalender Hijriah ini. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Saya menyebutnya penguasa, bukan pemimpin. Karena kalau pemimpin belum tentu penguasa dia. Dan biasanya tidak jadi penguasa. Dia kerjanya hanya memimpin aja, tidak menguasai. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu Bapak Ibu itu nyebutnya kepada jajaran pengurus itu tidak menyebut pengurus, nyebutnya pimpinan. Pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Karena diharapkan dia menjadi pemimpin, bukan pengurus. Kalau pengurus itu bisa mengurusi orang lain walaupun dirinya tidak diurus. Tapi kalau pemimpin, yang namanya memimpin ya dia harus memberi contoh, memimpinkan. Nah itu filosofinya. Maka tidak menyebut pengurus Bapak Ibu, nyebutnya pimpinan. Nah itu. Nah itulah kalender. Nah sekarang kembali ke kalender Hijriah tadi. Kalender Hijriah yang sekarang ada, itu sifatnya lokal Ibu Bapak sekalian. Sampai saat ini secara resmi belum ada kalender Hijriah yang sifatnya global, lokal. Kita misalnya ambil contoh, jadi kalau kita membuat kategori ada kalender Hijriah lokal, ada kalender Hijriah zonal, ada kalender Hijriah global. Nah ini yang global ini yang sedang digodok sekarang dan diusahakan untuk pemberlakuannya. Kita ambil contoh kalender lokal yang hanya berlaku di tempat-tempat tertentu atau bahkan komunitas-komunitas tertentu. Saya melihat di YouTube ini di Gunung Kidul aula ya, kelompoknya Aulia ya. Itu sudah sholat tarawih malam Rabu ya. Berarti hari Rabu yang lalu sudah mulai puasa Ramadan itu. Tapi saya tidak tahu, belum mengecek mengapa dia menetapkan hari Rabu yang lalu. Hanya ada teman yang berbisik itu katanya berdasarkan wangsit. Gitu. Ya. Tapi teman yang memberitahu itu tidak menyebut wangsit siapa. Gitu.
Karena setahu saya sebagai orang Jawa Barat, yang saya tuh taunya Wangsit Siliwangi. Dan ada lagunya Wangsit Siliwangi itu. Ya. Nggak tahu wangsitnya siapa. Tapi memang di tanah air itu banyak ragam untuk menentukan tanggal 1 khususnya Ramadan dan Syawal. Di Sulawesi yang paling menonjol ada kelompok An-Nadir. Di Padang, Pariaman khususnya ada kelompok Naksabandiyah. Itu biasanya yang berbeda-beda dalam menentukan tanggal-tanggal itu. An-Nadir itu kalau tidak salah yang pusatnya di Goa. Ya, yang dicat apa? Coklat ya. Coklat kemerah-merahan. Dulu pernah kita diundang ke UMY di diskusi di situ. Yang datang itu berapa orang? Yang mayoritasnya sudah berpendidikan S3. Doktor. Dalam satu kesempatan berbincang-bincang, saya sempat tanya, menetapkan tanggal 1 pakai apa? Khususnya 1 Ramadan, 1 Syawal. Kata dia pakai pasang surut air laut. Memang ada kaitannya pasang surut air laut dengan bulan. Karena kalau pas bulan purnama, air laut itu pasang. Pada pas bulan mati, air laut itu surut. Jadi dia melihat air surut. Nah kalau air surut itu menunjukkan tanggal 1. Terus saya tanya, mana yang lebih akurat antara menentukan dengan air laut surut dengan ilmu hisab. Ilmu hisab atau ilmu falak itu ya. Kata dia ya pasti lebih akurat ilmu hisab. Nah, mulai saya kaget kalau lebih akurat ilmu hisab atau berdasarkan hisab kok masih pakai pasang surut air laut. Karena yang diajak bicara itu dokter itu. Akhirnya saya harus bertanya, loh kenapa masih pakai pasang surut air laut? Dia jawab gini Ustadz katanya. Itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita dan kita tidak tahu kapan mulainya. Lalu kita ikuti. Mengapa kita ikuti? Karena begini Ustadz. Kalau ternyata misalnya penentuan awal bulan dengan pasang surut air laut itu salah, maka kesalahan itu dosanya ditanggung oleh nenek moyang kita. Kalau sekarang kami mengubahnya dengan ilmu hisab dan ternyata misalnya dengan ilmu hisab itu salah, maka dosanya kami yang menanggung. Nah gitu. Namanya uri ini. Saya baru paham, oh ya sudah. Tadinya kan saya tidak paham, masa ini sudah dokter kok masih gitu. Nah itu. Tadinya tidak paham, tapi setelah mendapat penjelasan begitu, jadinya paham. Jadi kama kola abauna gitu ya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengatakan begini ya terus diikuti begini gitu. Padahal Rasulullah itu sudah memberi contoh kepada kita. Rasulullah itu tidak mengikuti nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya itu penyembah berhala. Lalu ditinggalkan kan gitu. Nah, sekarang kita lihat kalender yang berkembang. Misalnya yang digunakan oleh Muhammadiyah. Yang terkenal dengan kalender hisab hakiki wujudul hilal. Nah itu, kalender itu hanya berlaku di Indonesia. Jadi lokal. Itu hanya berlaku di Indonesia. Dan itu tegas. Dalam putusannya dikatakan matla yang digunakan adalah matla wilayatul hukmi Indonesia. Jadi hanya berlaku untuk Indonesia. Teman-teman kita di luar negeri
Ada di Belanda, di Thailand, di Taiwan, di Cina, di mana-mana, termasuk di Australia, di Amerika, di Inggris, ya dataran Eropa, yang di Timur Tengah, kan banyak di situ. Beberapa dari mereka setiap tahun sering minta dihitungkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk negara mereka. Misalnya saya ambil contoh salah satunya Taiwan, yang baru saja beberapa hari yang lalu saya kirim ke sana hasil hitungannya. Lah kita tidak bisa hitungan di Indonesia lalu dikirim ke sana, nggak bisa. Jadi kita harus menghitung sesuai dengan tempat di sana. Kalau di sini kita menghitungnya di Jogja. Nah, kalau di Taiwan menghitungnya di Taipei. Ibu kotanya kan Taipei. Nah, setelah dihitung lalu dicapailah kesimpulan bahwa kalau di sini mulai tanggal 1 Ramadan akan datang itu hari Senin besok tanggal 11 Maret. Di Taiwan setelah dihitung itu 1 Ramadannya itu hari Selasa tanggal 12 Maret. Nah, gitu. Jadi wujudul hilal itu secara sistem dan metode bisa digunakan dimanapun. Tetapi hasil hitungan di Indonesia tidak bisa diberikan kepada negara lain. Karena bisa saja beda itu seperti ini. Indonesia dengan Taiwan beda. Taiwan itu 1 Ramadannya 12 Maret hari Selasa. Tapi 1 Syawalnya sama dan 1 Zulhijjahnya sama. Jadi di sana 29 hari, nanti puasa Ramadannya, kita di sini 30 hari. Nah, gitu. Jadi begitu. Nah, itulah lokal. Kalender itu, kalender Muhammadiyah yang ada sekarang itu lokal. Nah. Ustaz kok kenapa dulu-dulu tidak nyebut lokal? Dulu belum ada kepentingannya. Sekarang harus dijelaskan itu lokal. Yang rutin beberapa negara itu yang suka minta. Yang rutin itu antara lain ya Belanda juga. Belanda sudah lama itu berapa puluh tahun itu mesti minta. Kami di Belanda ini ingin menetapkan awal bulan itu berdasarkan sistem hisab hakiki wujudul hilal. Teman-teman Muhammadiyah yang di Belanda khususnya. Banyak di situ ibu-ibu Aisyahnya di Belanda. Karena ada tokohnya yang dari sini itu. Dia punya suami orang asli Belanda. Aslinya Bandung, terus nikah dengan orang Belanda. Tapi nikahnya sudah merdeka, bukan zaman penjajahan. Terus pindah ke Belanda. Di Amsterdam. Nah, itu lokal. Kemudian yang lokal lagi misalnya, kita ambil beberapa contoh aja ya. Kalender Umul Quro. Kalendernya Saudi Arabia. Itu mirip dengan kalender wujudul hilalnya Muhammadiyah. Bedanya itu kalau Muhammadiyah menghitung tepi piringan atas bulan yang dihitung, kalau di Umul Quro itu tepi piringan bawahnya. Maka kalau di sini namanya wujudul hilal, kalau yang di sana namanya miladul hilal atau wiladatul hilal. Biasanya disebut begitu. Nah, kalender itu pun ya hanya berlaku untuk Saudi Arabia. Atau paling ada yang mengikuti negara-negara di sekitarnya. Misalnya Yaman ya. Yaman itu ibu kotanya apa, Pak? Ibu kotanya negara Yaman apa? Ya, saya tahu bukan karena tidak tahu Bapak Ibu, tapi tidak enak mau mengatakannya. Karena ibu kotanya Oman. Iya. Maka dulu saya sering disebut dari Yaman. Saya bilang saya tidak cocok kalau disebut dari Yaman ya, karena hidungnya kurang mancung. Terus jambangnya kurang tebal ya Ustaz ya. Nah, sana kan tebal-tebal tuh. Nah, itu juga lokal. Kemudian kalender Libya misalnya, itu juga lokal. Pada dasarnya semua kalender Hijriah yang sekarang ini ada itu sifatnya lokal. Bahkan kadang-kadang seperti tadi hanya berlaku untuk komunitas tertentu kan gitu.
tidak ada sampai saat ini yang namanya kalender global, kalender hijriah. Boleh dikatakan ada, tetapi kalender tabular namanya, atau kalender yang menggunakan perhitungan urfi. Seperti yang Suro Safar Mulud tadi, itu internasional malah itu. Itu global malah itu. Kalau tanggal 1 Suro hari Rabu, di mana-mana hari Rabu. Kalender itu. Itu kalender global itu. Tapi sayangnya itu tadi ada kaidah agama yang terlanggar. Salah satunya yaitu umur bulan Ramadan tadi atau bulan poso tadi. Tapi kalau berlakunya, kalau mau diberlakukan itu sifatnya global. Yang kalender tabular seperti itu. Yang Masehi tadi itu kategorinya juga termasuk kalender tabular. Jadi hanya menghitung rata-rata saja lalu kemudian dibuat kaidah selesai. Tapi kalau kalender yang untuk kepentingan ibadah, kalender hijriah ini tidak begitu. Dia harus dihitung sungguh-sungguh posisi bulannya. Nah, terus sekarang yang penting lagi sebagai contoh, takwim standar Indonesia. Takwim standar Indonesia itu nama. Itu kalender yang berlaku di Indonesia. Kalender hijriah yang berlaku di Indonesia. Itu juga lokal. Yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, itu juga lokal. Hanya Indonesia. Kalau sekarang dikembangkan menjadi di negara-negara Mabim, ya itu juga masih tetap lokal sifatnya. Karena hanya mencakup negaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Ya, kan Brunei Darussalam negaranya tidak terlalu besar ya. Itu nyelinap di Kalimantan ya. Mungkin lebih luas daerah istimewa Yogyakarta kayaknya. Maka di sana kalau jadi sultan di Brunei itu gampang ngurusnya. Rakyatnya sedikit, wilayahnya juga sedikit, tapi penghasilannya cukup besar. Beda dengan negeri kita Indonesia. Wilayahnya luas, terpecah-pecah, terbatas dengan lautan karena negara kepulauan, memanjang dari Sabang sampai Merauke. Luas banget. Maka kalau jadi presiden di Indonesia tuh bisa kewalahan ngurusin. Ya, kewalahan betul itu. Karena banyak hal selain geografinya seperti itu, kan kalau negara lautan atau kepulauan itu asing mudah masuk lewat laut. Kalau lewat laut kan tidak bisa begitu saja terdeteksi. Apalagi kalau pakai kapal selam atau pakai orang menyelam. Nah, maka dari sisi keamanan juga rawan. Tambah lagi kalau Indonesia ini dari barat sampai ke timur itu ada berapa ribu etnis itu. Dari mulai putih, sawo matang, hitam biasa, hitam kelam, itu kan ada tuh. Semua. Susah. Maka seharusnya kalau kita tidak sanggup jadi presiden Indonesia, maka Bapak Ibu pilihlah presiden Indonesia itu yang kira-kira bisa mengayomi semua dari barat sampai timur, timur sampai barat, utara sampai selatan. Bukan yang hanya mengayomi keluarganya. Ini bukan politik ini. Tapi ini tausiah. Nah, jadi itu kalender lokal ya Bu ya. Jadi sekarang kita masih menggunakan kalender hijriah lokal. Lalu saya ingin sampaikan, apa problemnya dengan kalender lokal? Nah, gitu. Kan nggak apa-apa gitu kan, gitu umpamanya. Oh, ada problem. Saya ingin ambil satu contoh atau dua contoh. Satu contoh. Dalam agama kita ada satu peribadatan, walaupun oleh para ahli fikih dikategorikan sunnah bukan wajib, yang terkait dengan suatu peristiwa di tempat lain.
yakni misalnya puasa Arafah. Seharusnya, idealnya, puasa Arafah itu kita lakukan dimanapun pada hari yang sama dengan peristiwa wukuf jamaah haji di Arafah. Arafah tidak ada di Gresik, adanya di Mekah. Ya. Kok tiba-tiba nyebut Gresik itu gimana ya? Ada yang memberitahu kepada saya, kata dia, bagi bapak ibu yang tidak punya biaya untuk pergi haji ke Mekah, cukup saja ibadah hajinya ke Gresik. Itu sama saja pahalanya dengan pergi ke Mekah. Bagi orang yang tidak punya biaya untuk pergi ke sana. Nah, ini membuat aturan sendiri itu. Dalam Al-Quran tidak begitu. Dalam Al-Quran itu manis tato'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan ya nggak usah ibadah haji. Beramal soleh saja sebanyak-banyaknya di sini gitu. Bukan kemudian ibadah hajinya ke Gresik. Emangnya Gresik itu apa gitu ya? Gitu ya. Nah jadi ada itu. Sekarang sering kita alami di Mekah Idul Adha, di sini kita puasa Arafah. Nah gitu. Ini kan tidak cocok ini. Karena itu kalendernya, karena yang kalendernya lokal itu. Nah jadi nanti tujuannya kalender itu dibuat kalender global itu. Kalau di sini tanggal 9 Zulhijjah itu hari Sabtu, ya di mana-mana hari Sabtu termasuk di Mekah. Sehingga puasa Arafah di sini, puasa sunnah Arafah sama dengan wukuf di Arafah. Sama harinya bukan momentumnya. Karena kalau momennya beda. Yang di sini beda di sini dengan Mekah itu 4 jam. Kalau di sini jam 12 siang, di sana itu baru jam 8. Jadi maksudnya harinya, bukan momennya bareng. Nah, jadi misalnya karena di sini jam 12, di sana jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Kemudian di sana jam 8 pagi katakanlah mulai wukuf umpamanya gitu ya. Ini hanya umpama saja. Lah karena harus bareng kita kita puasa Arafahnya baru mulai jam 12 siang gitu. Bukan begitu. Tetapi harinya sama. Pada hari yang sama. Nah gitu. Nah itu salah satu problem. Itu kan problem berkaitan dengan agama. Nah selama kita belum bisa merealisasikan kalender Hijriah global, ya terpaksa kita melakukannya seperti itu. Nah mudah-mudahan makanya nanti kalender global yang 1 hari 1 tanggal itu bisa terwujud. Nah lalu ada 2 sebenarnya konsepnya. Tapi nanti kita akan lanjut. Kemudian yang ingin dijelaskan selain kalender lokal ya. Ada kalender jurnal. Nah, orang berusaha, salah satunya Muhammad Ilyas dari Malaysia, berusaha untuk membuat kalender internasional tadi, kalender Hijriah. Tapi terkendala dengan konsepnya, dengan apa? Dengan geografisnya. Maka kemudian malah Ilyas membuat kalendernya yang disebut dengan trijurnal. Jadi dunia ini dibagi 3 zona. Ada zona timur, ada zona tengah, ada zona barat. Yang zona timur itu benua Australia, kemudian Asia Pasifik. Yang zona tengah Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Yang zona barat itu benua Amerika. Jadi dibagi 3. Dibagi 3 zona. Gitu. Jadi monggo Pak digeser tuh kalau kena hujan. Saya bersyukur nih ada hujan ya di sini dan hujannya hujan air.
Karena saya khawatir kalau sedang pengajian begini, hujan duit. Nah, pasti nggak mendengarkan pengajian. Jadi kita bersyukur karena hujannya hujan air. Nah, Ilyas tadi itu membuat kalender trijona, 3 zona. Nah, dalam konsep beliau, kalau tanggal 1-nya itu kriterianya jatuh di zona timur, maka zona tengah dan zona barat ikut bareng tanggal 1-nya itu. Nah, ini baru dunia kan? Nah, sama semua. Tapi kalau kriteria awal bulannya jatuhnya di zona tengah, nah, maka yang ikut hanya zona barat. Zona timur tanggal 1-nya besoknya. Nah, akhirnya tidak global kan? Nah, gitu. Terus nanti kalau kriterianya jatuh di zona barat di Amerika, maka yang tanggal 1 hanya Amerika. Yang tengah dan timur bareng-bareng hari berikutnya. Nah, jadi dengan trijonal itu kadang-kadang bisa menyatu, kadang-kadang tidak. Nah, itu. Jadi kalau begitu belum menyatukan, belum. Itu ya, belum. Nah, lalu ada juga yang membaginya kepada 2 zona. Itu sama juga begitu. Yang 2 zona juga kadang-kadang nggak menyatu, kadang-kadang berbeda. Nah, maka kemudian ada juga yang membuat tidak begitu, tidak zona, tapi benar-benar global. Yang sekarang berkembang itu ada 2 yang global, betul-betul global. Yaitu kalender yang dirancang oleh Jamaluddin Abdul Razik dari Maroko. Yang disebut dengan kalender Hijriah Universal. Kalau itu prinsipnya 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Nah, seperti kalender Masehi itu. Terus yang kedua, kalender yang dirumuskan dan diputuskan dalam kongres di Istanbul, Turki tahun 2016. Nah, yang oleh kita di sini disebut dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Ini juga sama prinsipnya, 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Catatannya, semua kalender tadi penentuannya hanya bisa dilakukan dengan hisab, tidak bisa dengan ru'yat. Itu catatan penting. Kalau masih memegangi ru'yat, tidak bisa membuat kalender seperti itu. Tidak bisa. Nah, ini tantangan. Kenapa? Karena masyarakat muslim khususnya di Indonesia masih sangat kuat dengan ru'yat. Ya, ini perlu pemahaman lebih lanjut. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sudah hisab, artinya begini. Ada punya kriteria kan, sekarang kriterianya itu tinggi bulan minimal 3 derajat, lalu elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, nanti awal Ramadan, nanti hari Ahad esok itu maghrib, di seluruh wilayah Indonesia itu tinggi bulannya antara 1 sampai 2 derajat. Jadi belum 3 derajat. Nah, nanti besok ketika sidang isbat, kalau ada yang melapor melihat hilal, maka akan ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria. Kriterianya 3 derajat, ini cuma 2 derajat. Maka andai kata ada yang melapor melihat hilal, meskipun sudah disumpah oleh hakim, itu yang melapor itu tetap akan ditolak. Maka pertanyaannya, apakah itu berdasarkan ru'yat nanti penetapan awal bulannya atau berdasarkan hisab? Jawabannya berdasarkan hisab. Nah, buktinya ru'yat ditolak. Nah, kalau gitu nggak bisa kita mengatakan bahwa pemerintah berdasarkan ru'yat. Enggak ya, berdasarkan hisab juga. Tapi kok kayak sembunyi-sembunyi ya? Nah, gitu. Itu hisab. Hisab imkan ru'yat namanya. Maka kita tidak perlulah saling menuding gitu ya. Sudah jalan saja gitu.
Nah sekarang kendala yang lain ibu bapak sekalian tentang kalender global yang 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia itu, penerimaannya oleh negara-negara lain. Termasuk oleh Indonesia. Indonesia itu belum tentu nerima ini. Kalau Muhammadiyah sudah memutuskan Muhammadiyah kemarin di Pekajangan Pekalongan. Dan akan diberlakukan mulai 1446 besok. Kalender globalnya itu. Urusannya bukan kalender global dalam arti orang mengikuti itu semua. Tapi ini konsepnya kalender global seperti ini. Ini realisasinya, ini contohnya. Nanti urusan berikutnya adalah orang lain mau mengikuti atau enggak. Tapi alhamdulillah menurut informasi dari teman-teman, sampai saat ini sudah 17 negara menerima kalender global. 17 negara dan komunitas mungkin ya. Dan komunitas seperti di Amerika Utara ini. Nah jadi mudah-mudahan ke depan. Justru yang paling problem Saudi Arabia. Karena kita ngukurannya ke Saudi Arabia yang tadi ada Arafah itu. Saudi Arabia selama ini masih menggunakan untuk Ramadan, untuk Syawal Dzulhijjah, masih menggunakan ru'yat. Nah itu masih problem. Tapi siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan bisa berubah sehingga kalender global jalan di sana. Kita berpengalaman ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang di Muhammadiyah misalnya mesti paham betul ya. Dulu ketika Kiai Haji Amir Dahlan mengubah arah kiblat, apa langsung orang menerima? Tidak. Menurut informasi itu baru sekitar 70 tahun berikutnya orang baru nerima. Dan sekarang bukan hanya nerima, itu wajib itu. Arah kiblat itu diukur seperti itu, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berapa tahun yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, jadi itu. Ini juga mudah-mudahan. Jadi nanti kalau ternyata lama itu, bersabar saja. Suatu saat juga akan. Kalender Masehi dulu juga begitu, nggak langsung perubahan tuh langsung diterima. Ada yang sudah 107 tahun baru nerima itu. Inggris misalnya itu baru 107 tahun. Ketika perubahan dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Nah, ibu bapak sekalian, itu mungkin jadi gambaran umumnya seperti itu. Jadi kepentingannya beralih kepada kalender global bukan hanya persoalan sipil belaka, tapi ada persoalan keagamaan yang memang perlu diperhatikan betul-betul. Kita selalu mencari ibadah kita itu yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih sesuai dengan tuntunan syar'inya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ini kalau ya Bapak Ibu tidak usah langsung paham ya. Tapi paling tidak mendengar dulu nanti ya. Dan jangan terlalu dipikirkan betul-betul ya. Khawatir nanti kalau memikirkan ini terus jadi stres. Kalau nanti kemudian ditanya kenapa dia stres tuh gara-gara mengikuti pengajiannya Ustadz Oman. Wah, saya kan malu dan saya tidak enak itu. Kalau Bapak Ibu kemudian jadi stres gara-gara pengajian ini. Ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wa basyiril mu'minin, wa basyiril mukhbitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.